Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Karashim dengan ujung NIM 007 kelas L1. Pada hari ini, saya akan melakukan pengolahan data penginderaan jauh dengan materi SPL, CHL, dan juga ZPPI. Namun, untuk yang pertama, itu saya akan melakukan pengolahan data SPL dan juga CHL terlebih dahulu. Namun, sebelum melakukan pengolahan data, ada lebih baiknya saya akan menunjukkan cara untuk mengunduh data melalui Ocean Color, yaitu kita mulai saja. Di sini kita bisa ubah produknya, itu kita unduh yang SST atau si Surface Temperature. Untuk periodnya kita pilih monthly, kemudian resolutionnya 9 km. Kemudian kita bisa pilih tanggal yang kita inginkan, misalkan ini tanggal tahun 2023, tanggal 7 Januari misalkan. Kemudian untuk tanggal yang terakhirnya itu tahun 2024 dan untuk tanggalnya itu 7 Januari. Nah, setelah itu kita bisa klik extract or download data. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita bisa checklist semua tipenya yaitu Binet, Method, dan juga PNG. Kemudian klik download. Nah, di sini pada link kedua kita bisa eh, blok semua linknya, kemudian klik kanan dan go to HTTPS Ocean Data untuk mengunduh datanya. Nah, selanjutnya itu kita akan mengunduh data dari chlorophyll. Nah, di sini produknya kita pilih dari chlorophyll concentration. Untuk periodnya kita pilih monthly dan resolutionnya itu tetap 4 km dan untuk tanggal pengunduhan datanya itu yang seperti tadi. Kemudian kita klik extract or download data. Kemudian di sini kita checklist semua tipenya juga, seperti yang kita unduh datanya tadi. Kemudian klik download. Baiklah, mohon maaf karena jaringannya sedikit terkendala. Jadi cara untuk mengunduh datanya itu tinggal blok semua data yang pada link keduanya itu, kemudian klik go to HTTPS Ocean Color-nya seperti yang kita lakukan pada pengunduhan data SST tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke software SIDAS. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SPL atau suhu permukaan laut. Kemudian ada satu parameter lagi yang penting untuk di perairan yaitu klorofil A. Jadi suhu sendiri merupakan suatu besaran fisika yang menunjukkan jumlah panas dalam suatu benda dan berperan penting dalam bagi organisme di laut dan juga dapat mempengaruhi metabolisme dan eh, reproduksi mereka. Jadi sebaran dan konsentrasi klorofil A juga itu berkaitan erat dengan keberadaan fitoplankton sehingga dapat digunakan sebagai indikator utama dalam produktivitas primer di lautan. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam software SIDAS, kemudian kita langsung saja untuk melakukan pengolahan data SPL dan juga CHL. Yang pertama kita buka folder, kemudian kita akan memasukkan data klorofil dan juga SST yang sudah kita unduh di Ocean Color tadi. Saya sudah menyimpan di folder.
Nah, kemudian keduanya kita masukkan, kita klik open. Nah, di sini kita bisa klik tanda plus di samping data SSD, kemudian klik band, kemudian klik 2 kali pada SSD. Setelah wilayahnya muncul di layar, kemudian kita beralih ke data core, kita klik lagi tanda plusnya, kemudian klik band, dan munculkan data dari core A-nya. Setelah memunculkan data dari core A dan juga SSD-nya, kita bisa rectangle. Dan seperti inilah data yang telah diunduh melalui Ocean Color. Kemudian kita akan langsung saja membuat rectangle di sekitar pulau. Namun kita akan perbanyak di wilayah perairannya. Misalkan di sini, oh maaf. Nah, di sini misalkan. Kemudian kita bisa bentuk di data Clore A-nya juga. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada data SSD. Kemudian export mask pixel. Kemudian pada select masknya kita ubah menjadi geometri. Dan klik OK. Kemudian write to file. Kemudian kita beri nama misalkan ini kan data SSD, kemudian kita beri nama SSD CDAS, kemudian klik save. Kemudian kita bisa klik kanan juga pada data Clore A-nya, kemudian export mask pixelnya, kemudian write to file. Kemudian kita bisa beri nama foldernya yaitu Clore A CDAS. Kemudian klik save. Berikutnya, kalau kita klik geostatic Unstores, kita klik interpolation. Nah, setelah selesai, kita bisa beralih ke Excel. Kemudian kita bisa buka folder yang sudah kita simpan. Data yang kita olah sebelumnya di CDAS. Kemudian kita masukkan. Nah, masukkan data SSD terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul data yang kita olah. Kemudian bisa kita ulang juga untuk data yang core, kita pindahkan ke Excel. Nah, sudah muncul. Kemudian kita akan melakukan pengolahan data di Excel terlebih dahulu dengan mengolah data dari SSD. Kemudian pada pixel X dan Y itu kita hapus dan wall SSD juga kita delete. Yang menyisakan pada bagian longitude, latitude, dan juga SSD. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian pada cool SSD-nya kita hapus. Kemudian longitude, latitude, dan SSD-nya kita pindahkan ke arah kiri. Nah, setelah itu kita bisa klik pada kolom C-nya, kemudian klik sort and filter, kemudian filter, klik tanda panah ke bawah ini, kemudian bisa klik NaN untuk menyeleksi data NaN supaya kita bisa hapus data NaN-nya. Kemudian klik delete. Kemudian kita bisa nyalakan lagi. Kemudian kita pindahkan ke atas. Nah, setelah kita selesai mengolah datanya, kita bisa klik file untuk menyimpan pada folder. Save as, kemudian SPL CHLJ.py.
Kemudian beri nama SST Excel. Kemudian klik save dalam bentuk TXT. Kemudian kita beralih ke data floor. Kemudian kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian pada pixel X dan Y-nya kita hapus juga seperti yang tadi. Menyisakan longitude, latitude, dan juga color A. Kemudian kita pindahkan ke arah kiri. Dan pada konfiguratornya, ini bisa kita isi namanya idealis, CHL, atau view. Kemudian kita klik kolom pada C, kemudian search and filter, nyalakan filternya, dan klik pada tanda panah bawah, klik search, kemudian beri nama none, klik OK. Nah, kemudian hapus. Seperti ini. Dan kita munculkan lagi nilai yang selain none tadi. Nah, kemudian kita pindahkan lagi ke atas data-datanya. Setelah data dari keluar A-nya kita olah di di Excel, kemudian kita simpan pada folder. Tab as, kemudian klik foldernya, lalu Excel. Kemudian klik save. Setelah melakukan pengolahan data di Excel, kita masuk saja ke software ArcGIS dan inilah tampilannya. Dan dan ini tampilan setelah saya menambahkan data dari ITKABU atau Peta Wilayah Indonesia. Kemudian kita akan klik file untuk menambahkan data TXT yang sudah kita olah di Excel. Kemudian klik add data, kemudian add XY data. Kemudian masukkan data SST terlebih dahulu yang Excel, kemudian klik add. Kemudian pada X field itu kita beri data longitude, Y fieldnya itu latitude, dan Z fieldnya itu kita masukkan data SST. Kemudian koordinat sistemnya kita ubah menjadi WGS 1984. Klik sekali, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini wilayah yang saya kaji sudah muncul poin-poin dari data SST-nya tadi. Kemudian kita juga bisa langsung masukkan untuk data yang keluar A, add data, kemudian add XY data, kemudian masukkan data keluar A, Excel, kemudian klik add, kemudian Z file-nya kita ubah menjadi keluar A. Koordinat sistemnya samakan seperti yang tadi, yaitu WGS 1984. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita unchecklist terlebih dahulu yang data keluar A-nya. Kita akan mengolah data dari SST terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk ke Windows, kemudian search. Kemudian kita akan mencari dari IDW. Kemudian klik Spatial Analyst. Ada pada input point feature-nya, itu kita bisa masukkan data dari SSD. Kemudian kita tunggu sebentar. Kemudian pada Z value field-nya kita ubah menjadi SST. Pada output rasternya kita simpan dengan
membuat geodatabase yang baru. Sini kita buat geodatabase yang baru, kemudian beri nama misalkan SPL, CHL. Kemudian kita klik dan kita beri nama itu IDW dari SST. Kemudian klik save. Kemudian klik OK. Nah, setelah muncul hasil dari IDW tadi, kita klik kanan pada data IDW SST-nya, kemudian klik Properties. Kemudian pada simbologi, kita pilih Classified. Dan untuk color remnya itu kita ubah menjadi dari warna hijau ke arah warna merah. Kemudian pada kolom pertama kita klik kanan, kemudian klik Colors. Kemudian klik OK. Dan untuk data yang keluar A, kita lakukan hal yang sama. Misalkan ini kita checklist terlebih dahulu, data keluarnya. Kemudian kita search untuk IDW-nya. Kemudian di sini pada input point feature-nya kita masukkan data dari Clore Excel. Kemudian pada zip value field-nya kita masukkan data dari Clore A dan kita klik output rasternya simpan pada folder itu IDW Clore. Kemudian klik save, klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, hasil dari IDW Clore-nya sudah muncul. Kemudian kita klik kanan, kemudian klik Properties. Kemudian pada simbologi dan classified-nya kita ubah color remnya menjadi hijau ke arah merah. Klik kanan pada kolom pertama dan klik colors. Kemudian klik OK. Dan seperti inilah hasil dari uh, pengolahan data SST dan juga SPL atau C dan juga CHL. Mohon maaf, terjadi kesalahan pada saat pengolahan data. Pada IDW SST kita coba klik kanan, kemudian Properties. Karena suhu dari 27 derajat itu lebih rendah daripada 29, itu otomatis warnanya itu cenderung hijau karena dia lebih rendah daripada 29 derajat. Jadi yang 29 derajat itu warna merah dan yang terendah itu 27 derajat dengan warna hijau. Dan klik OK. Begitu juga dengan yang floor itu kita ubah saja. Kemudian klik Properties. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Kita klik Colors lagi. Klik OK. Dan seperti inilah hasil dari IDW, SST, dan juga Clore. Setelah melakukan pengolahan data SPL dan juga CHL, saya akan melakukan pengolahan data untuk ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ZPPI. Jadi ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan merupakan sebuah informasi untuk menentukan titik-titik potensi penangkapan ikan
yang berdasarkan pada analisa SPL dan juga klorofil A pada citra satelit. Nah, untuk memulai pengolahan datanya, kita akan checklist pada data klor dan juga data dari SST. Kemudian kita akan um, membuat rectangle pada sekitar kotak yang kita buat di SIDAS tadi, akan seperti ini, seukuran dengan rectangle yang kita buat tadi. Nah, setelah itu, kita bisa klik kanan pada layers, kemudian kita convert graphics to feature, kemudian pada di layer, pada di layer source datanya, kita masukkan data dari SSD, kemudian pada outputnya kita simpan pada folder dengan memberi nama area kajian. Nah, di sini kita bisa beri nama yaitu area kajian, misalkan. Kemudian klik save, kemudian klik OK. Yes. Kemudian pada rectangle yang kita buat tadi, klik kanan, kemudian klik delete. Kemudian kita akan beralih ke Arc Toolbox. Kemudian pada Arc Toolbox kita akan ke Analysis Tools, kemudian pilih Overlay dan klik Erase. Nah, pada input feature-nya kita akan memasukkan data dari area kajian yang sudah kita buat geodatabase tadi. Kemudian pada outputnya kita beri nama itu erase misalkan. Oh, salah. Kita beri nama wilayah kajian misalkan. Kemudian klik save. Baiklah, baiklah pada erase feature-nya kita akan memilih dari data IKABU. Kemudian pada outputnya kita sudah simpan pada folder, kemudian klik OK. Nah, setelah selesai melakukan erase, kemudian kita akan beralih lagi ke Arc Toolbox, kemudian pilih Geostatistical Analysis Tools, kemudian pilih Interpolation, kemudian klik IDW. Kemudian setelah muncul dari IDW-nya, kita akan memasukkan data pada input feature-nya, yaitu masukkan data SSD, kemudian pada Z value-nya kita masukkan juga SSD,
Kemudian klik environment. Pada processing extend, kita pilih extendnya yaitu same as layer wilayah kajian. Kemudian pada raster analysis, itu kita akan mengubah cell size-nya. Oh maaf, kita akan memasukkan data pada masknya yaitu wilayah kajian. Kemudian klik OK. Kemudian pada outputnya kita akan menyimpan datanya dengan nama IDW SPL misalkan. Kemudian klik save, klik OK. Kemudian pada data core-nya kita akan melakukan hal yang sama yaitu dengan klik IDW. Kemudian pada input feature-nya kita masukkan keluar. Kemudian z value-nya kita pilih keluar A. Kemudian untuk environment-nya kita klik terlebih dahulu. Kemudian pada processing extend-nya kita uh, ubah menjadi CMS layar wilayah kajian. Kemudian pada raster analisisnya kita ubah masknya menjadi nilai wilayah kajian. Kemudian klik OK. Kemudian pada output rasternya kita klik. Kemudian simpan dengan nama IDW misalkan Clor A. Kemudian klik save. Kemudian klik OK. Nah, setelah berhasil, kita akan melanjutkan lagi proses dari pengolahan data ini, yaitu dengan mengklik dari Add Toolbox. Kemudian kita akan beralih ke kemudian pada Add Toolbox itu kita akan mengklik Spatial Analysis Tools. Kemudian kita akan ya, kemudian klik Surface. Kemudian klik Contour. Nah, di sini pada input rasternya kita akan memasukkan data dari IDW SST-nya. Salah, kita masukkan IDW SPL. Kemudian kita simpan dengan nama untuk kontur SPL. Misalkan. Dan klik Save. Kemudian klik OK. Kontur intervalnya, maaf, sebelumnya kontur intervalnya kita isi dengan nilai 0,5. Kemudian pada base konturnya kita isi dengan 25. Kemudian klik OK. Setelah selesai, kita akan lanjutkan pada data core A-nya dengan mengklik dari kontur, kemudian masukkan data IDW core-nya dari untuk input rasternya, kemudian
Untuk outputnya kita simpan lagi dengan nama kontur cloud misalkan. Kemudian klik save, kemudian pada kontur intervalnya itu kita masukkan 0,5 dan untuk base konturnya itu 0,2. Nah, di sini kita klik OK. Sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan editing dengan mengklik Start Editing. Nah, di sini sudah muncul opsi editornya, kemudian klik Start Editing. Kemudian kita akan memilih data pada kontur dari SPL, kemudian klik OK. Dan di sini kemudian kita akan mengklik kanan pada kontur SPL-nya, kemudian open attribute table, kemudian nah pada kontur SPL-nya kita akan klik editor, kemudian start editing, dan pilih data dari kontur SPL, kemudian klik OK, kemudian klik kanan pada kontur SPL dan open attribute table. Baiklah, pada kontur SPL kita akan klik, kemudian klik editor, kemudian start editing, dan pilih kontur dari SPL-nya, kemudian klik OK. Setelah itu, kita akan open attribute table, klik kanan, kemudian open attribute table. Kemudian pada table option kita klik, kemudian select by attribute. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus yaitu kontur, kemudian klik tanda lebih besar dari, kemudian kita akan memasukkan dari nilai 29,5. Kemudian klik apply. Rumusnya yaitu kontur lebih besar dari 29. Jadi otomatis data yang kontur 29,5 itu akan berwarna biru. Dan kita akan delete pada data birunya. Kemudian kita akan open attribute lagi di data core A. Kita silang dulu. Kemudian klik kanan pada kontur core A, kemudian open attribute table. Kemudian klik table option, select by attribute. Dan di sini kita akan memasukkan rumus kontur lebih besar dari kan ini coba misalkan 1,7, kemudian klik apply, kemudian delete lagi. Maaf, ini kontur lebih besar dari 2,2, kemudian klik apply. Kemudian setelah itu
Baiklah, setelah itu kita akan klik editor, kemudian save edit, dan stop editing. Kemudian kita akan melakukan geoprocessing dengan mengklik intersect. Kemudian kita input feature-nya itu masukkan data kontur SSD ke SPL dan juga kontur dari Clore. Nah, di sini kemudian kita akan simpan output feature kelasnya. Itu kita akan beri nama ZPPI. Kemudian klik save. Kemudian atur output type-nya menjadi point. Klik OK. Nah, sudah selesai hasil pengolahan datanya. Kita coba unchecklist semua data yang kita olah tadi. Nah, seperti inilah dari hasil zona potensial penangkapan ikan. Dan untuk simbolnya kita bisa ubah dengan klik 2 kali. Kemudian edit simbol. Kemudian untuk fontnya itu kita ubah menjadi Esri Environmental dan Icons. Kemudian pilih icon dari ikan. Ikan. Nah, ini sudah ada simbol dari ikannya. Kemudian kita bisa atur juga warna yang kita inginkan. Misalkan warna biru, dan kita klik OK. Kita bisa perbesar juga size-nya biar kelihatan. Kemudian klik OK. Nah, disinilah hasil dari ZPPI. Baiklah, segini saja dari pengolahan data ZPPI, SPL, dan juga CHL menggunakan software SIDAS, Excel, dan juga ArcGIS. Untuk kesimpulannya, saya akan memberikan 2 poin, yaitu jadi parameter SPL dan juga klorofil A ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan lokasi penangkapan ikan atau ZPPI. Jadi daerah yang memiliki nilai klorofil A ini tinggi kaya akan nutrien, sehingga biota laut itu khususnya ikan pelagis banyak berkumpul. Jadi hal itu menjadikan wilayah tersebut sebagai zona potensial penangkapan ikan. Dan salah satu satelit yang dipakai untuk menganalisis suhu permukaan laut dan klorofil A ini yaitu menggunakan satelit Aqua yang membawa sensor MODIS yang datanya dapat kita unduh melalui Ocean Color. Dan untuk sarannya, semoga pada pengolahan berikutnya saya dapat lebih memahami bagaimana cara pengolahan datanya dengan lancar. Kemudian, apabila terdapat kesalahan dalam pengolahan data dan perkataan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.